Baiklah, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri diyamatin wa ibadin amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan guru sekalian, yaitu rekan-rekan guru TK dan Mapatiwi yang telah bersedia hadir untuk melaksanakan kegiatan diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Baiklah, Bapak Ibu, di sini saya selaku Kepala TK dan Mapatiwi ingin mengajak rekan-rekan guru sekalian untuk mendiskusikan apa itu visi sekolah, mana visi yang baik untuk sekolah kita, mana yang kita pilih. Jadi kita diskusikan bersama-sama. Sebelumnya, tujuan kegiatan diskusi kita adalah peserta dapat melakukan telaah terhadap visi sekolah secara kolaboratif. Nah, mari sejenak Ibu Guru kita baca puisi Bung Karno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Nil, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan, telingaku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku sedang mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di atas pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Tidak, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baiklah Ibu, sudah mendengarkan tadi puisinya. Kira-kira apa sih Ibu makna yang terkandung dalam puisi Aku Melihat Indonesia? Apa itu visi? Apa kaitan puisi tersebut dengan visi yang akan kita buat bersama-sama? Baiklah, setelah kita mendengar dan menyaksikan puisi Aku Melihat Indonesia tadi, kira-kira apa yang ada dalam pikiran rekan-rekan guru sekalian? Dalam puisi ini Bung Karno mengatakan apapun yang dilihat, apakah itu laut, sawah, gunung, udara, bahkan wajah anak desa, Bung Karno melihat itu adalah Indonesia. Ini adalah salah satu visi Bung Karno yang disampaikan dalam bentuk puisi. Ya, betul sekali. Dan Bung Karno dalam puisi ini membangkitkan dan mengobarkan semangat untuk mencintai tanah air Indonesia. Puisi tersebut menggambarkan visi presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari keragaman kekayaan yang ada di Indonesia. Visi dapat disampaikan dalam bentuk yang beraneka ragam, apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi. Oke, next. Sebelum saya lanjut, Ibu Guru semua mungkin sudah paham bahwa Bu Guru ya apa itu yang namanya kolaborasi, yaitu kerja sama. Tanpa kolaborasi Ibu,
kita mewujudkan suatu visi. Jadi apa itu visi? Kita mengulas kembali Ibu. Ingatkah Bapak Ibu pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita? Saya yakin semua ibu guru mempunyai cita-cita sendiri. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, mau jadi apa jika sudah besar? Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang kita geluti di masa depan, padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Itulah yang namanya visi, tujuan hidup. Mau jadi apa sih aku? Jadi di sini kita akan merumuskan visi untuk anak murid kita semua. Mau kita jadikan apa ibu anak-anak kita ini? Seperti apa yang kita mau? Sekolah yang seperti apa? Mungkin selama ini kenyataannya ibu, kalau kita bikin visi, ibu terima beres, ya kan? Tinggal copas. Kepala sekolah udah ngetik nih, udah jadi, tak bagi semua guru-guru. Real itu nyata. Nah, alhamdulillah sejak saya mengikuti CDP Angkatan 10, banyak ilmu pengetahuan yang ternyata visi itu ada sendiri juknisnya, tata caranya, seperti apa membuat visi, yaitu melibatkan ibu guru semua, warga sekolah kita libatkan. Kita mau menentukan seperti apa sih anak kita nanti, mau kita bentuk seperti apa anak TK kita ini nanti. Next. Nah, mengapa visi diperlukan? Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Gambaran Bu ya. Oke. Nah, sekarang tugas kita bersama-sama. Kita tadi ingin mewujudkan anak seperti apa? Itu kita bentuk, kita jawab pertanyaan rumpang ini, ibu-ibu semua. Setelah kita membahas tentang visi dan mengapa visi diperlukan, marilah kita isi kalimat rumpang berikut ini. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Kira-kira ibu kalau ada muridnya diem aja, cuma nurut, patuh, ada gregetnya nggak Bu? Ada. Tapi kalau murid yang berani berpendapat, berani menuangkan ide-idenya, Bu aku pengen main ini sih Bu aku pengen ini. Lebih semangat yang mana Bu? Yang diem aja atau yang semangat? Nah, yang semangat. Jadi sekarang kita bersama-sama mewujudkan anak-anak didik kita seperti apa sih? Kita mencoba mengisi kalimat rumpang yang pertama. Kita memimpikan murid yang titik-titik. Jadi ibu saya bagikan, mohon bantuannya Bu Admin, membagikan kertas kosong, silahkan ibu isi, nanti ditempel di jawaban yang sudah saya siapkan ini. Pertanyaan sudah saya siapkan, ibu tinggal menempel saja. Tuangkan semua angan-angan ibu, angan-angan ibu guru semua silahkan dituangkan. Ibu tinggal di, ya silahkan mengisi Bu. Yang sudah satu tempel Bu. Saya mau maju Bu. Iya. Semangat Bu, semangat. Kalau gurunya semangat, nanti saya juga semangat. Gimana ini Bu? Luar biasa sekali Bu. Di sini nggak ada aku. Ya di sini sesuai dengan pertanyaannya. Oke. Aku di sini ya nggak boleh ngumpetin ya. Itu kata anak TK. Ya, betul sekali. Pokoknya aku juga ditungguin. Alhamdulillah, semua antusias. Coba kita baca dulu. Kita memimpikan murid yang pertama berani mengungkapkan ide kreativitasnya. Lalu yang kedua memimpikan murid yang beradab, sopan dan santun. Selanjutnya ada kita sebagai guru ingin murid yang pintar, punya cita-cita yang menjadi guru. Oke. Selanjutnya cerdas, mandiri dan bertakwa, kreatif. Ya. Semuanya ini ada dalam profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan kurikulum kita yang baru yaitu kurikulum Merdeka, bahwa semua pembelajaran itu harus mencakup profil pelajar Pancasila. Yang pasti sudah tahu semua ya Bu Guru ya, apa saja elemen-elemennya. Lanjut pertanyaan kedua, masih dengan kalimat rumpang. Kita percaya bahwa murid adalah sekolah tanpa murid apa jadinya Bu? Nggak bisa berjalan ya. Jadi silahkan diisi. Ibu guru mau
mengisikan apa saja terserah Bu, bebas. Kira-kira yang ada di hati nurani ibu-ibu itu semua. Kita percaya bahwa murid adalah, monggo diisi, tempel lagi Bu di sini Bu. Silahkan. Aku tulisannya satu baris. Tidak apa-apa. Bawahnya kok banyak semua. Iya. Aku pengen yang banyak Bu, boleh Silakan, nggak? Bu. Nangis nanti aku. Terima kasih. Semua sudah berpartisipasi. Berpartisipasi itulah yang namanya kolaborasi. Inilah yang kita inginkan Ibu, saling bekerja sama untuk mewujudkan satu cita-cita. Oke, kita jawab bersama-sama. Dari soal kita percaya bahwa murid adalah, jawaban Ibu, mengutamakan murid yang berjiwa patriot. Oke, jika dibimbing secara terus-menerus sebagai aset sekolah, betul, kekayaan modal, betul sekali. Lanjut, siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis, berpikir yang berbeda-beda. Oh, ini inovatif Bu ya. Lanjut, anak yang selalu membuat kita senang, kadang bikin marah, kadang bikin apa ini? Kita percaya mereka bisa belajar dari ilmu yang kita berikan. Oke. Terakhir, murid yang unik. Iya. Murid adalah aset yang berharga, ya. Selalu diberi teladan kepada guru. Nah, di sini Bu, sebagai guru kita adalah artis, model, ya nggak Bu? Kita apa aja ditiru sama anak. Apa yang di TK? Di TK tuh anaknya kritis sekali. Kadang sama ibunya dia nggak patuh, sama ibu gurunya lebih patuh. Itulah anak TK. Jadi anak itu unik, setiap anak berbeda-beda, punya potensi sendiri-sendiri. Tugas kita menggali potensi yang ada pada anak kita. Jadi nggak salah kalau ibu tuh harus matching di sekolah, pakaian rapi, baunya harum. Anak itu kan mencontoh. Kayak kita kayak artis loh Bu, datang udah, salaman, itu kayak artis kan Bu ya. Jadi guru TK tuh dibanding guru yang lain mungkin lebih disayangi sama muridnya. Kehadirannya ditunggu-tunggu. Gitu. Itulah kelebihan dari anak-anak kita, ibu-ibu ya semua. Lanjut Bu, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Mari kita isi lagi. Kita mau kayak apa sih sekolah? Apakah individual nih, dewe-dewe, kelasmu yuk kelasmu, kelasku yuk kelasku, atau mungkin kerjasama? Mana yang kesulitan? Sharing, saling sharing. Jadi pakai bahasa ibu sendiri. Kira-kira ibu tuh mau sekolah kita mengutamakan apa sih Bu? Apakah kolaborasi? Apakah mengutamakan kedisiplinan atau apa? Monggo Bu, diisi lagi. Aku capek, karena susah ini Bu, olahraga. Ayo Ibu Guru silahkan diisi. Iya Bu, biar nih WC Bu. Mau pokoknya aku saat itu buat bayar ini. Kesal. Anak mereka sih emang unik lah Bu lah ya. Mau pokoknya nih WC disirah aku. Saya nggak berangkat itu kemana? Kok lama nggak berangkat? Pasti kayak gitu loh, dapat nilai bagus di PG. Oh, ada yang nyeleneh Oke, ini jawaban dari ibu-ibu ya. Di sekolah kita mengutamakan kolaborasi antar warga sekolah. Oke, kolaborasi, kerja sama. Disiplin dan etos kerja yang baik, bertanggung jawab, membina hubungan kekeluargaan dengan siswa dan lingkungan. Oke. Lanjut, mengutamakan siswa yang disiplin dan sopan santun. Oke, ini berarti karakter ya. Yang sopan santun, ramah, adat itu masuk di siswa yang berkarakter. Disiplin, berpakaian seragam, datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti aturan yang berlaku di sekolah. Iya. Sebagai guru harus mengutamakan kewajiban dan disiplin di sekolah. Kata yang paling mudah diucapkan tapi sulit untuk Iya, betul sekali Bu. Ini nyata ya, ini kita sesama rekan guru. Ini kan guru saya nih. Jadi saya mohon dengan sangat, ketika kita berkata disiplin, tanamkan dulu ke diri kita sendiri. Sebelum kita ngomong anak, datang kok terlambat terus. Kok bajunya nggak dimasukin? Kita lihat dulu, berkaca, bercermin dengan diri kita sendiri. Apakah saya sudah rapi?
Apakah ini jam sudah tepat untuk berangkat sekolah? Jadi yang utama itu kesadaran diri sendiri. Sebelum kita mengejas orang lain, tentunya kita bercermin pada diri sendiri. Oke, lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita isi lagi. Silakan ibu guru isi lagi. Tapi bisa dibantu kulitnya ditempelkan. Oh gitu ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Biar admin yang keliling ya. Biar nanti kan kamu. Iya, nanti admin yang keliling. Aku pengen aja UAN lah. Mau Selama ini kan kita kalau bikin visi nggak pernah kayak gini Bu ya. Nggak pernah kita ajak, nggak pernah kolaborasi. Selalu kepala sekolah dan jadi tak bagi aja gitu. Ya nggak Bu? aku boleh nggak sini Bu? Boleh. Aku boleh yang pikir yang nggak mau tenang. Bahagia. Aku capek. Nanti PS ya Bu ya. Siap. Oke, kita jawab bersama-sama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah itu harus belajar biar mendapat ilmu. Oke, murid tahu tugas dan kewajibannya di sekolah, menuntut ilmu. Aku menerima pendidikan yang layak. Ilmu adalah kewajiban dalam tanggung jawab siswa. Selain siswa juga tanggung jawab siapa Bu? Guru dulu. Dari guru baru kita memberikan contoh yang baik buat siswa. Intinya kita membuat visi adalah harus berpihak kepada murid. Semua berpihak kepada murid. Soal selanjutnya, kalimat rumpang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk Bu Indah jawabannya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa oke, dua soal langsung. Silahkan diisi dan ditempel. Ibu Linda boleh membantu. Ya janji ya, nggak tambah lagi ya. Kalau tambah lagi aku nggak mau lagi lo nanti. Ini udah yang terakhir Bu. Setelah ini kita menyimpulkan Bu ya. Kita menyimpulkan apa visi yang kita sepakati. Oke deh, kok saiti. Berarti oke deh. Silahkan ditempel. Sampai pinter dah. Pokoknya jadi loh. Oh anak TK ini. Ini anak TK ngeyel lagi nih. Bukannya wae ya. Dah pokoknya nggak mau lagi capek. Satunya, Ini padahal segala aja. satunya di bawah Ibu ya, sesuai dengan pertanyaan. Walah, kok ngene ya? Ya. Terima kasih ibu guru semua sudah Belajar lagi berpartisipasi. ya Bu ya. Sudah. Nah, berarti bisa beli jajan. Baiklah, lanjut. Warga di sekolah ini yakin untuk oke, bermacam-macam watak guru. Harus saling memahami atau menghormati, menghargai. Tanpa kolaborasi atau kerjasama antar warga sekolah, tujuan kita tidak terwujud. Ya, betul. Tanpa kerjasama dari rekan guru semua, nggak akan terwujud visi kita, Ibu. Maju baik dalam pendidikan dan lebih baik. Siap. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah tempat yang baik untuk mengamalkan dan mencerdaskan anak bangsa. Lingkungan sekolah adalah tanggung jawab bersama, betul. Bahwa mendidik siswa harus sabar dan dididik secara terus-menerus. Pendidik di sekolah lebih baik dari belajar di rumah. Ya, tentunya inti dari semua adalah tanggung jawab bersama-sama untuk mewujudkan tujuan kita. Nah, dari yang kita pahami ini Bu, dari kalimat rumpang sebanyak ini, kita satukan. Sesuai nggak sih dengan visi kita yang ada di sekolah? Sudahkah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Di sini ada yang kolaborasi, ada kreatif, inovatif. Kira-kira dengan visinya, coba kita baca bersama-sama. Membentuk anak usia dini yang berakhlak mulia, berkarakter bangsa, sehat, cerdas, kreatif,
mandiri, ceria, dan berkualitas. Kira-kira apakah sudah masuk Bu yang jadi jawaban tadi? Sudah? Oke. Berkarakter, sudah ada ceria, ada budi pekerti. Oke. Jadi yang ada kreatif tadi udah masuk juga ya? Oke, masuk. Berkualitas. Apa itu berkualitas Bu? Ada yang bisa diunggulkan, memiliki potensi sendiri-sendiri, itulah berkualitas. Kira-kira apakah ada yang perlu diganti Bu? Apakah sudah pas? Bagaimana? Sudah ada? Kalau sudah pas kita pakai ini Bu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Apakah ada? Ibu guru semua cukup? Cukup Ibu? Oke, jadi kita sepakati visi kita hari ini nanti untuk tahun ajaran baru adalah membentuk anak usia dini yang berakhlak mulia, berkarakter bangsa, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, ceria, dan berkualitas. Itulah yang akan menjadi tujuan kita di TK Dharma Pertiwi. Tujuan kita membentuk anak yang religi, sehat, cerdas, ceria, berkualitas. Oke. Lanjut di pertanyaan yang terakhir. Nah, ini yang saya tanyakan tadi ya. Apakah visi sekolah sudah sesuai dengan cita-cita kita? Sudah ya Bu ya? Apakah sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan yang lainnya? Oke? Sudah pas Ibu? Sudah berpihak kepada murid belum? Sudah. Oke. Identifikasi program apa saja yang ada di sekolah. Oke, selama ini sudah berjalan program kita, yaitu yang pertama eskul tari sudah kita laksanakan setiap hari Sabtu dan setiap hari Jumat. Eskulnya mengaji, ada apa namanya itu yang sudah kita lakukan, membaca huruf hijaiyah sekaligus menghafal surat-surat pendek. Alhamdulillah, plus doa sehari-hari sudah kita jalankan. Kira-kira sudah sesuai belum Bu program kita? Alhamdulillah. Jadi hari ini selesai sudah visi kita, tujuan kita untuk membentuk anak-anak TK Dharma Pertiwi menjadi siswa yang religius, sehat, cerdas, ceria, dan berkualitas. Terima kasih waktunya Ibu Guru semua. Selamat untuk mewujudkan cita-cita kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa sekali. Tadi penyampaian dari Bu Lili bahwa sudah terwujud diskusi yang diharapkan oleh kita, dan tentunya harus berpihak kepada murid ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu mungkin kita buat visinya mungkin langsung terima jadi, betul sekali kata Bu Lili tadi. Kita tidak tahu bagaimana visi itu terbentuk gitu. Apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, apakah sudah berpihak kepada murid atau belum, kita nggak tahu. Nah sekarang inilah kita saatnya belajar bagaimana visi itu awal mulanya bagaimana sih, apa sih patokan utamanya gitu, apa sih tujuan utamanya, itu adalah murid. Kita kembalikan ke murid tadi. Nah tadi sudah sampaikan Bu Lili, visinya sudah jadi, sudah dilakukan diskusi, kesepakatan juga. Oke, kalau begitu terima kasih waktunya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.